Step satu itu adalah kita harus menemukan benar-benar why itu Why-nya, yang tepat itu bagaimana. ya. Terus setelah kita tahu why-nya, kita harus tahu bagaimana cara how-nya. How-nya. Bagaimana kita harus membeli asuransi yang tepat. Ya, bagaimana prosesnya. Diberi oleh Pak Heri ada tiga faktor ya. 3 faktor penting. Satu, tiga-tiganya penting ya. 3 faktor penting. Yang satu adalah yang menjadi prioritas utama adalah agennya. Siapa agennya? Nah, dari agen ini tadi dijabarkan oleh Pak Heri, itu ada beberapa kriteria ini agen yang bagus atau enggak gitu ya. Satu, kalau agen yang tidak memberikan atau yang tidak over promise kepada calon nasabah, itu salah satu kriteria yang bagus ya. Artinya semua bisa lah kan gitu. Bisa klaim, bisa apa, bisa, semua bisa. Yang penting itu ya Pak Heri, itu menjadi kriteria pertama pada saat kita harus memilih agen. Ya. Dan kedua, agen kalau yang sering memberi diskon itu kita harus hati-hati. Ya. Betul ya Pak Heri ya? Ya. Lalu agen yang bagus itu adalah agen yang bisa berkonsultasi. Ya. Betul. Kan gitu ya? Betul. Terus, nah kita harus menghindari agen palu gada, artinya Ya. agen minimarket lah, apapun bisa dijual kan gitu ya. Terus yang terakhir kata Pak Heri itu sebenarnya Karakter itu is everything. Jadi karakter agen itu sangat penting sekali. ya gitu ya Pak Heri. Ya. Jadi ada how-nya itu kita sudah dapat itu agen. Lalu setelah agen kita tadi saya sudah jabarkan kriterianya gitu. Ya, Pak perusahaan, lalu baru company-nya. produk kan Baru gitu produknya. ya. Nah, yang terakhir itu adalah what-nya. What-nya. Nah, Pak Heri, minggu lalu atau bagian yang pertama kita kan sudah sampai di bagian how-nya, artinya bagaimana kita cara untuk membeli asuransi yang tepat, apa-apa saja kriteria, kan kemarin sudah dibahas oleh Pak Ya, Heri. why dan how-nya sudah ya. Iya. Nah, step selanjutnya adalah what gitu ya Pak Heri ya. What-nya. Ya, sebenarnya dalam membeli asuransi apa yang perlu pada saat kita membeli asuransi, apa saja yang perlu gitu Pak Heri? Bisa dijelaskan Pak Heri? Boleh. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan lanjut ke step berikutnya setelah mengapa saya harus beli asuransi, bagaimana saya membeli asuransi, dan sekarang apa yang kita mau beli ya. Iya. Apa yang mau kita beli? Ini penting sekali. Kenapa? Karena tanpa kita mengetahui apa yang kita mau beli, yang terjadi adalah kita membeli produk asuransi, kita membeli manfaat asuransi yang mungkin saja itu tidak tepat untuk kita, sehingga sometimes kita ketemu dengan orang-orang yang mengatakan dia beli polis dan dia merasa sia-sia aja, tidak ada manfaatnya. So, what itu perlu sangat kita ketahui apa saja yang kita perlu beli dalam sebuah polis asuransi jiwa. Nah, tentunya kalau kita bicara apa yang mau dibeli, ini sangat berkaitan dengan apa kebutuhan keuangan dari kita. Oh, berarti sebenarnya dalam membeli asuransi, hal yang paling penting tuh kita harus tahu dulu ya, kebutuhan kita itu apa. Ya, benar sekali. Kebutuhan keuangan kita itu apa saja. Nah, bagaimana ya Pak Heri ya untuk mengetahui kebutuhan saya pribadi? Misalnya saya sebagai nasabah nih mau beli asuransi, dan saya sudah tahu, oh berarti kebutuhan yang pertama dalam membeli asuransi adalah kebutuhan keuangannya gitu ya. Ya. Kira-kira bagaimana ya Pak Heri ya bisa mengetahui kebutuhan itu apa? Apa kebutuhan saya? Iya gitu Ya, loh. apa kebutuhan saya? Jadi kita harus tahu pada saat kita membeli sebuah polis asuransi jiwa, yang kita beli itu adalah sebuah proteksi, dan proteksi yang kita berikan itu adalah, yang kita beli itu adalah sebuah proteksi di mana kalau terjadi sesuatu hal dengan diri kita sehingga mengakibatkan goncangan pada ekonomi kita dan membuat ekonomi kita menjadi kacau, itulah yang kita mau proteksi. Jadi tidak sama dengan kalau kita beli asuransi umum ya. Umum. Kalau asuransi umum yang kita beli adalah kita beli asuransi mobil. Nah, kalau misalnya mobilnya sampai rusak total atau hilang, maka company akan membayarkan sejumlah uang untuk menggantikan kerugian kita dan kita bisa beli lagi
mobil yang baru Ya. dengan dana tersebut. Di asuransi tidak bisa. Jadi kita bukan mengasuransikan nyawa seseorang, tapi kita mengasuransikan kerugian ekonomi akibat terjadi suatu resiko terhadap orang tersebut. That's why kita butuh tahu apa kebutuhan keuangan daripada nasabah kita dan keluarga-keluarga mereka. Ya, karena nyawa itu bukan objek. Ya, Ya. tidak bisa kita gantikan gitu ya. Terus nyawa itu kan juga nggak bisa dihitung nilainya, Beda, ya. Ya kan? Ya. Kalau mobil yang tadi kata Pak Heri kan kalau asuransi kerugian atau asuransi umum, ini kan spare part mobil tersebut kita kan Sudah tahu jelas. sudah jelas ada Harganya harganya, berapa gitu. Harganya berapa. Sementara kalau nyawa itu kan nggak tahu harganya dan tak terharga lah gitu ya. Tak ternilai. Ya tak benar. ternilai. Jadi begini, oke. Setelah saya mengetahui kebutuhan keuangan saya pada saat membeli asuransi, saya sudah tahu. Tapi gimana ya Pak ya? Kira-kira berapa sih nilai yang harus saya beli gitu loh? Oke, ya. Jadi ini sangat dibutuhkan adalah pada saat Anda beli polis asuransi jiwa, Anda bisa berjumpa dengan Anda bisa berkonsultasi dengan agen Anda. Itulah alasan kenapa di step sebelumnya itu kita Di paduan pertama ya, panduan yang bagian satu pertamanya ya. itu mengenai apa yang paling penting dulu, apa yang kita prioritaskan dulu antara agen, perusahaan dan produk. Dan tentunya harus adalah agen adalah prioritas pertama. Anda harus ketemu dengan agen yang betul-betul bisa memberikan solusi pada Anda dan bisa berkonsultasi pada Anda. Bagaimana memberikan manfaat yang paling tepat untuk Anda. Berarti kita kan sudah menjumpai agen yang tepat nih Pak. Makanya bagaimana ya Pak ya, untuk mengetahui angka saya itu harus beli berapa gitu Pak? Ini yang menarik ya. Berapa angka kita? Tapi Jadi sebelum tidak Bapak sembarangan gitu sebelum ya. Bapak jelaskan gitu ya. Kebanyakan kan di lapangan atau di market lah ya. Saya sering menjumpai gini. Bahkan saya juga sering ditawari oleh agen asuransi gini. Pak Irwan, ini kita ada produk asuransi yang bagus. Ya. Preminya 1 juta per bulan Pak. Sudah bagus, include semuanya ya. Bapak bisa dapat asuransi jiwanya berapa dijelaskan. Terus Bapak akan dapat asuransi kecelakaan. Ya. Bapak akan mendapat asuransi kesehatan gitu loh. Ya. Dan dengan premi 1 juta Bapak akan komplit dikasih paketnya Pak. Nah, Ya. menurut Bapak itu baik atau tidak baik? Atau sebenarnya itu benar nggak angka yang saya butuhkan gitu loh? Soalnya kalau lihat paketnya sih menarik gitu loh. Ya. Bisa dijelaskan Pak Eri? Boleh. Jadi Pak Irwan, itulah yang praktek seperti itulah yang paling banyak terjadi di masyarakat dan di lapangan. Dan kalau kita mau bilang salah sih kita tidak bisa bilang salah ya. Tapi kalau bisa lebih baik, kenapa tidak? Kalau bisa membuat kita mendapatkan sebuah produk yang memang bisa lebih sesuai dengan kebutuhan kita, kenapa tidak? Jadi sebenarnya proses pembelian sebuah polis asuransi jiwa itu harus melalui proses konsultasi. Jadi saya kasih analogi ya. Anda sakit, kemudian menjumpai dokter, Iya. dan saat Anda ketemu dengan dokter, dia bilang, oh Pak Irwan, oh ya mari silakan masuk. Dan ketika Anda belum sebutkan apa masalah Anda, sakitnya di mana, dokter juga tidak tanya apapun, dia langsung keluarkan resep. Nah, harga obatnya adalah 1 juta. Oh ya. Ya, bayangkan kalau Anda ketemu sama dokter, belum diperiksa, belum dianalisa, kemudian juga mungkin belum dicek di laboratorium, langsung mendapatkan resep obat apa yang mau dimakan. Anda bingung kan? Iya. Nah, harusnya adalah dokter pasti harus akan tanya dulu, Pak Irwan, sakitnya di mana? Sudah berapa lama? Gejalanya apa aja? Nah, kemudian dia perlu lakukan pemeriksaan sampai dia menemukan oke. Sebenarnya kondisi Anda adalah demikian, sakitnya adalah demikian. Pengobatannya, solusinya adalah demikian. So, proses pembelian asuransi harusnya seperti demikian. Harusnya Pak ya. Benar. Jadi kalau ketika ketemu dengan seorang nasabah, seorang agen itu pun harusnya tidak langsung ada proposalnya. Kenapa? Karena dia belum tahu masalah nasabah itu apa, langsung sudah kasih solusi. Jadi ketika proposal itu langsung jadi tanpa ada proses konsultasi, itu sama dengan dia buka resep tanpa tahu dulu, pemeriksaan dulu gitu. Oh, berarti
Kalau begitu saya bisa katakan tentu tadi begitu di analogikan oleh Pak Heri, diceritakan dan dianalogikan. Saya langsung berpikir, ini dokter atau ahli nujum atau dukun gitu ya. Maksud saya kalau berarti ini super dokter, maksudnya begitu lihat saya dia sudah tahu kondisi saya Ya. gitu loh. Padahal kan nggak mungkin gitu ya. Ya, benar sekali. Jadi praktek seperti ini sering sekali kita jumpai di lapangan, sehingga kadang-kadang orang tidak dapat manfaat yang maksimal dari polis. Kenapa? Karena boleh katakan bisa saja agen yang sama itu ketemu dengan siapapun, dia kasih proposal perhitungan 1 juta. Padahal kebutuhan orang masing-masing berbeda. Status, kondisi ekonomi, kemudian tahapan kehidupan seorang itu masing-masing orang akan berada di tahapan kehidupan yang berbeda. Otomatis kebutuhannya Pasti berbeda. pasti berbeda. Nah, pertanyaan penting kali kembali lagi Pak ya. Sebenarnya bagaimana ya Pak ya cara mengetahui kebutuhan asuransi saya gitu loh. Oke, Atau jadi kebutuhan asuransi calon nasabah kita gitu. jadi kalau kita mau bicara kebutuhan keuangan sebenarnya akan sangat panjang sekali karena setiap orang punya kebutuhan keuangan bukan hanya satu. Bukan hanya satu. Contoh, bagi saya kebutuhan keuangan saya adalah apa yang pertama? Pertama adalah perlindungan keluarga saya. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan diri saya, contoh meninggal dunia, maka berapa angka yang saya perlu siapkan untuk keluarga saya. Yang kedua adalah berapa dana pendidikan yang saya ingin siapkan untuk perencanaan kuliah anak saya nantinya saat dia masuk ke bangku kuliah. Kemudian ketiga, saya masih punya kewajiban keuangan lain yang saya harus penuhi. Ya. Ya, keempat, ya banyak lagi ya. Salah satu adalah pensiunnya nanti saya harus bagaimana, kehidupan seperti apa, persiapan keuangan seperti apa yang saya harus persiapkan dan masih banyak lagi. Boleh saya masukkan satu lagi Pak ya? Biaya pemakaman perlu dimasukkan nggak Pak ya? Bagus sekali. Ini poin yang sangat kadang-kadang orang tidak perhatiin. Iya. Padahal ini sangat penting sekali. Di luar negeri bahkan ada asuransi khusus untuk hal Biaya tersebut. pemakaman. Yes. Wah. Wah gitu ya. Nah, berarti kan sebelum saya membeli asuransi, saya harus tahu kebutuhan saya. Berapa angka kita yang Angka kita yang berdasarkan dihitung dari tadi jumlah keluarga, ya, kan nilai jumlah beban jumlah keluarga. beban, terus planning saya mau biaya pendidikan anak kan gitu ya. Yes. Nah, tapi ada nggak ya Pak ya rumusnya Pak untuk Ya. menghitung angka tersebut Pak? Ya, oke. Jadi kebutuhan keuangan itu kita bisa hitung adalah satu dari kebutuhan keuangan saat sekarang ini yang berapa kita perlukan dan kebutuhan saat akan datang. Nah, kalau kita mau bahas semuanya, kita mungkin akan perlu ambil waktu yang lebih panjang lagi. Tapi yang kita akan bahas hari ini yang paling simpel adalah contoh pertanggungan jiwa. Oke. Berapa pertanggungan jiwa yang saya butuhkan? Sehingga saat saya membeli sebuah polis, ketika polis itu ada, terbit, maka polis itu betul-betul bisa menjaga keluarga saya. Kalau terjadi sesuatu dengan saya, nilai polis tersebut betul-betul bisa membantu keuangan keluarga saya. Yang paling simpel adalah Anda harus hitung dari angka Anda sendiri, yaitu melalui apa? Melalui dua komponen. Satu adalah komponen pertama adalah penghasilan Anda, yang kedua ada dari pengeluaran Anda. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang penghasilan seseorang itu agak tabu ya. Iya. Kita membicarakan atau membahas atau menanyakan berapa pendapatan Anda per tahun, contoh ya, agak tabu. Tapi biasanya kalau kita bahas dari komponen biaya hidup Anda per tahun seseorang, itu biasanya lebih gampang. Tapi terserah bagi Anda ya. Nah, kalau yang paling gampang kita hitung dari pengeluaran, maka kita hitungnya bagaimana adalah berapa pengeluaran biaya hidup kita dan keluarga dalam 1 tahun. Atau gini Pak, kita langsung praktek aja Pak. Ya, Saya akan coba hitung dengan kalkulator Pak. Boleh, silakan. Tadi kan Bapak bilang berapa jumlah pengeluaran, Berapa total pengeluaran kita total pengeluaran kita dan gitu ya. keluarga dalam 1 tahun? Oke, aku contoh misalnya 1 bulan aku biayanya 10 juta misalnya ya. Contoh 10 juta. 10 juta. Berarti kan kalau mau dihitung setahun, saya kali 12 dong Pak ya. Ya. Kali 12. Itu dapat 120 juta. Kan? Benar. Nah, 120 juta itu artinya adalah kebutuhan yang mesti Anda harus siapin. Dana yang pasti harus Anda siapin. Itu di luar semua dana lainnya seperti dana darurat dan segala hal. Nah,
120 juta ini bagaimana cara kita mengamankan 120 juta ini? Oh, berarti begini. Berarti kan artinya begini, Pak. Dengan 120 juta setahun, ada saya atau tidak ada saya, anak istri saya butuh 120 juta per tahun, benar Pak ya? Ya benar, Oke. kira-kira demikian. Terus Jadi, Pak, ini kan kita hanya baru dalam sampai tahap baru menghitung biaya pengeluaran. ya, Kita berarti kan belum masuk ke berapa sih asuransi jiwa yang harus saya beli gitu Pak? ya. Nah, jadi berapa angka yang saya harus beli di polis asuransi jiwa itu adalah angka 120 juta itu dibagi penghasilan per tahun itu dibagi dengan rate suku bunga deposito di bank. Atau kita gampangnya adalah bunga SBI setelah potong pajak. Sekarang berapa ya rate? Coba kita hitung netonya 5% deh. Lebih gampang Pak, Ya, kita lebih bulatkan gampang. 5%, 5. Bagi 5% ya Pak ya? Yep. Itu saya Berapa, Pak dapat Irwan? 2 miliar 400 juta. 2,4 miliar. Iya. Ya. Oke, berarti artinya adalah total pertanggungan kita yang kita butuhkan dengan pengeluaran 10 juta per bulan itu adalah 2,4 miliar. Artinya adalah kalau terjadi sesuatu dengan saya, keluarga saya dengan angka tersebut cukup didepositokan saja, maka setiap bulan akan mendapatkan bunga lebih kurang 10 juta per bulan untuk meneruskan kehidupan mereka. Seperti Iya. itu. Oh, ini yang benar Pak ya. Ya. Berarti kalau misalnya seseorang itu tadi kan 10 juta, berarti kalau seseorang dengan biaya hidup 20 juta, Tinggal kali 2 aja. tinggal kali 2 ya. Tinggal dia. kali 2. Benar. Dan dengan kita sudah ada hitungan seperti itu, kita tinggal hitung berapa kekurangan kita. Contoh kita sudah punya polis ya sebelumnya, berapa ya. kurangi, berapa kebutuhan yang masih perlu kita tutupi, dan juga harus dihitung juga berapa nilai aset liquid kita. Jadi kalau kita punya aset liquid itu juga sangat membantu. Jadi kita beli asuransi itu perlu mengetahui berapa komponen lainnya sehingga kita tidak asal beli. Dan waktu kita beli pun kita beli dengan angka yang tepat. Nah, Pak Heri, tadi kan sudah kita bicara tadi, berarti sebenarnya fitur-fitur asuransi itu kan banyak jenis. Yap. Dan semuanya bagus gitu loh. Ya. Cuma masalahnya fitur tersebut Semuanya bagus tapi belum tentu tepat untuk kita gitu. Jadi bukan berarti Iya. semuanya bagus kita beli semuanya gitu. benar. Jadi kalau kita ke supermarket kita lihat bajunya semua bagus, gak semua kita nggak borong. mungkin kita beli semua gitu ya. Jadi kita harus tahu apa penggunaan yang kita harapkan dari satu polis. Jadi setiap orang itu tidak mungkin ada hanya satu polis menyelesaikan semua masalah. Manfaat dari polis asuransi jiwa itu kembali lagi seperti yang di pembahasan kita yang di pertama sekali itu bagaimana mengapa kita beli polis asuransi jiwa. Jadi ada tujuan yang jelas dulu. Jadi tujuan, contoh ya, saya kasih contoh. Tujuan saya beli polis yang satu ini adalah untuk proteksi keuangan daripada keluarga saya. Oke. Ya. Kemudian polis yang kedua adalah untuk melakukan perencanaan warisan. Jadi polis yang satu ini untuk perencanaan warisan, dan kalau perencanaan warisan itu mungkin dia polisnya tidak hanya satu. Kalau saya punya 3 anak, saya bagi menjadi 3. Jadi polis itu masing-masing beda fungsinya. Kita harus bedakan ya. Jadi artinya seperti kalau kita punya baju, juga demikian. Kita nggak mungkin punya satu baju untuk semua acara. Benar. Bisa digunakan untuk pesta, bisa digunakan untuk kantoran, bisa digunakan untuk tidur, bisa digunakan untuk olahraga. Nggak mungkin. Jadi sama, polis asuransi jiwa kalau kita beli dengan benar, maka polis itu punya manfaat yang berbeda-beda dan tidak bisa satu polis mewakili semua hal. Oh, berarti pada saat membeli asuransi kita harus tahu kebutuhan kita dulu. Yes, tujuan keuangan kita itu apa? Jelas, dan polis itu didesain khusus hanya untuk itu. Jangan dicampur-campur. Berarti gitu. begitu kita sudah mengetahui kebutuhan saya di asuransi angkanya berapa, Ya. lalu saya akan mau tahu atau kita harus tahu ini tujuan kita ini untuk apa? Walaupun fiturnya satu, asuransi jiwa gitu Pak Benar. Heri ya. Ya. Polis A, asuransi jiwa untuk menjaga ekonomi keluarga. Ya. Tahun depan saya beli satu polis lagi, fitur yang sama, Ya. asuransi jiwa, tapi tujuan saya sudah Tujuannya berbeda. beda. Yes. Ini untuk warisan anak pertama saya. Benar. Oke. Benar. Berarti sebenarnya satu asuransi jiwa itu bisa
Satu orang itu bisa membeli lebih Beli dari begitu satu banyak polis. polis ya, walaupun fiturnya cuma satu gitu ya. Yes. Cuman tujuannya bisa berbeda-beda. Fiturnya bisa dikombinasikan dari manfaat-manfaat yang ada. Contoh kalau saya butuh untuk kesehatan, maka saya beli polis khusus untuk kesehatan. Nah, tapi kan kira-kira ya Pak ya, di polis asuransi jiwa boleh nggak kan itu fitur kan juga bisa ditambah. Artinya kan ridernya baru ditambah. Yap. Itu boleh nggak ya kira-kira ini fitur A-nya asuransi polisnya yang pertama itu asuransi jiwa. Yang tadi kebutuhan dan tujuan saya untuk menjaga ekonomi keluarga. Tapi kira-kira boleh nggak ya di polis tersebut saya tambah lagi fitur asuransi kesehatan Pak? Atau sebaiknya saya pisah dan kenapa alasannya Pak? Boleh-boleh saja, cuman Anda tidak akan jadi maksimal untuk manfaat dan tujuan yang Anda ingin capai. Oh gitu ya? Benar. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau misalnya saya kasih contoh adalah Anda membeli sebuah polis dengan tujuan adalah membentuk aset. Untuk membentuk aset. Maka ketika kita tambahkan dengan fitur-fitur lain seperti contoh ada asuransi kesehatan dan lain-lainnya yang biayanya itu tinggi sekali, itu kemungkinan sangat besar adalah aset yang mau Anda bentuk itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena polis tersebut memiliki manfaat lain yang mungkin biayanya itu juga sudah tidak tepat lagi dengan tujuan yang Anda ingin capai di polis tersebut. Jadi saran saya kalau Anda mau lakukan cara maksimal pengelolaan keuangan dengan benar, maka jangan beli dalam satu polis semua manfaat yang Anda inginkan. Berarti setiap polis kalau bisa disarankan Pak Heri dengan tujuan yang berbeda masing-masing polis ya Pak ya? Benar sekali. Oke, Pak Heri. Terus yang gini Pak Heri, sekarang kan di pasaran atau yang yang banyak di negara kita, jenis-jenis asuransi kan banyak Pak Heri. Ya, benar. Jenis produk asuransi itu banyak sekali. Tapi yang paling umum kan saya tahu itu cuma satu produk tradisional, ya. Asuransi tradisional sama asuransi unit link. Unit link ya. Nah, Pak Heri, di dua produk ini kira-kira dasar-dasarnya boleh dijelaskan nggak? Itu asuransi tradisional itu apa? Unit link itu apa, Pak Heri? Boleh. Dan boleh sekali, Pak. Sebelum dijawab Pak Heri, terus Ya. kalau memang sebenarnya di antara dua produk tersebut, produk mana yang lebih baik kita beli, Pak Heri? Dan kenapa alasannya gitu loh? Ya. Jadi kita akan masuk ke sebuah fase lagi yaitu mengenal sebenarnya produk asuransi itu apa aja. Produk-produk asuransi yang ada di pasaran itu apa saja. Maka kita bisa sedikit saya mengulas, yaitu pertama adalah produk asuransi tradisional, yaitu kita bagi dengan yang namanya term insurance dan kemudian ada lagi whole life dan endowment. Term artinya berjangka. Benar. Jadi kalau polis asuransi jiwa berjangka itu sifatnya punya jangka waktu tertentu. Jadi biasanya jangka waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun dan kemudian setelah itu akan disambung lagi 1 tahun kemudian. Yap. Kemudian yang berikutnya adalah yang tradisional, yang dimana produk tersebut biasanya menyajikan fitur-fitur pembayaran lebih pasti, kemudian pengembalian tertentu yang sudah dihitung secara pasti. Nah, kemudian berikutnya adalah produk unit link. Nah ini Pak, Ya. produk unit link sekarang kan yang paling banyak lah ya kita temukan di market, di pasaran gitu atau di masyarakat biasanya kan cenderung membeli produk unit link. Nah, tetapi belakang ini Pak, kan kita ada dengar-dengar berita, saya baca-baca di cnn.com gitu kan. Ada beberapa memang berita yang tidak mengenakkan gitu. Artinya ya masalah produk unit link ini Pak gitu loh. Sebenarnya bagaimana ya Pak ya? Kita harus membeli produk unit link yang baik dan benar gitu loh. Oke. Jadi unit link adalah salah satu jenis produk asuransi yang memberikan fitur-fitur yang berbeda dengan produk tradisional. Bedanya apa? Nah, kita harus tahu dulu ya. Jadi produk tradisional dan unit link itu bedanya adalah dari segi pertama, produk unit link itu memiliki nilai investasi. Jadi investasinya itu akan diberikan kepada nasabah, sekaligus juga resikonya dikembalikan pada nasabah. Semua hasil investasi dikembalikan pada nasabah, termasuk resikonya. Wah, gitu ya. Nah, yang kedua adalah dengan produk unit link yang berjalan, maka semua transaksinya akan menjadi lebih transparan. Berapa biaya asuransinya akan dikasih tahu, ya, berapa biaya yang dibutuhkan itu juga akan dikasih tahu. Ya,
Kemudian dengan kondisi transparan tersebut, sebenarnya produk unit link itu menjadi produk yang lebih fleksibel. Fleksibel artinya apa? Produk ini bisa dirancang persis sesuai kebutuhan Anda. Kenapa? Karena dia akan bisa memiliki kondisi yang bisa disesuaikan, sangat mudah disesuaikan dengan kondisi nasabah. Berarti bisa dikutak-atik Pak ya? Dan bisa disesuaikan, artinya bisa lakukan perubahan. Jadi di tahun-tahun tertentu Anda melakukan perubahan manfaat itu bisa. Jadi memang sebenarnya produk unit link itu adalah sebuah produk yang dulunya sebenarnya itu adalah produk yang diharapkan seorang, karena dulu demikian pada saat produk unit link belum ada, orang berharap bagaimana saya mendapatkan sebuah produk yang dari segi pembayaran dan uang yang saya bayar itu memiliki nilai. Nilai artinya nilai sesuatu yang bisa mendapatkan lebih daripada nilai yang daripada hanya disebut di produk tradisional adalah nilai tunai. That's why digabungkanlah dalam bentuk seperti di-create sebuah produk yang namanya unit link. Nah, saat sekarang ini kita dapat berita seperti yang Pak Irwan sampaikan adalah ada orang-orang yang merasa bahwasanya di unit link itu kemudian kecewa setelah beli polis unit link. Kenapa? Karena dari pengalaman yang terjadi belakangan ini dalam 10 tahun belakangan ini kan kita lihat salah satu adalah komponen investasinya adalah saham itu kan juga tidak terlalu bagus ya. Dunia sampai sekarang juga masih mengalami kondisi ekonomi yang sulit. That's why itu terasalah bahwasanya produknya itu ternyata dari segi hasilnya, imbal hasilnya itu tidak seimbang gitu, tidak seperti yang pertama sekali. Dan itu membuat orang jadi kecewa. Ya, atau mungkin gini ya Pak Heri kan. Ya itu memang kan kondisi ekonomi di jadi dunia kondisi sekarang, ekonomi memang kita tidak bisa kontrol. Tapi satu hal yang saya ingin pesankan adalah saat Anda beli polis asuransi jiwa, kembali lagi Anda harus ingat hukum yang pertama. Apa tujuan Anda? Tujuan Anda itu kalau investasi, Anda harus create produk polis asuransi dalam bentuk investasi lebih banyak. Proteknya sekecil mungkin gitu. Tapi kalau tujuan kita itu jelas, saya untuk proteksi, maka kita jangan terlalu campur aduk dengan masalah investasi. Jadi banyak sekali orang salah kaprah, dia beli produk proteksi, tapi dia hitung terus dari segi investasi. Padahal kalau kita ada bicara proteksi, kita mau proteksi yang minimal atau maksimal? Kalau proteksi ya maksimal. Maksimal kan, kalau kita ada proteksinya maksimal, maka investasinya itu kita tidak bisa harap maksimal juga. Nah, dalam hal ini kita sangat perlu sekali mengetahui apa-apa saja komponen yang ada di dalam sebuah produk unit link, sehingga itu bisa menjawab pertanyaan Pak Irwan tadi, bagaimana membeli polis asuransi unit link dengan benar. Iya. Nah, teman-teman, saat kita membeli sebuah produk unit link, kita harus tahu unit link itu sifatnya apa, kandungannya apa-apa saja, sehingga kalau kita tahu seperti itu, maka saat kita beli polis asuransi unit link, kita akan mengerti dan kita akan tahu bagaimana cara membelinya dengan benar. Oh, berarti intinya kita kembali lagi yang ke poin yang minggu lalu Pak ya. Berarti kita harus tujuannya itu harus jelas dulu apa. Tujuan jelas, kebutuhannya apa, lalu kita harus tahu itu agennya itu menyampaikannya bagaimana gitu ya. Berarti Ya. Jadi memang ini adalah produk yang sifatnya konsultatif. Kita harus berkonsultasi bagaimana mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, untuk itulah unit link kita perlu tahu adalah saat kita beli sebuah produk dengan manfaat, maka ada yang namanya komponen biaya yang kita sebut sebagai biaya asuransi. Biaya asuransi. Tergantung dari berapa manfaatnya apa, berapa nilai yang kita mau cover, kita mau proteksi, dan itu akan menentukan berapa biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini komponen yang bisa membuat orang bingung. Ya, jadi sebenarnya komponen pertama itu adalah premi. Yang komponen kedua adalah yang saya sebut tadi adalah biaya asuransi. Ya. Jadi antara premi dengan biaya asuransi itu adalah dua hal yang berbeda. Anda jangan kita sering sekali mencampur adukan antara premi dan biaya asuransi. Jadi premi sebenarnya adalah sejumlah uang yang kita titipkan ke perusahaan asuransi, dan dari perusahaan asuransi itu kemudian dia akan mengelola sebagian dari premi yang kita berikan itu akan dialokasikan ke unit
kemudian akan dialokasikan ke pembayaran biaya asuransi, dan ada lagi yang namanya biaya-biaya lainnya seperti apa? Biaya akuisisi. Sisi. Tapi ini Pak Heri, mungkin ini kan kalau saya dengar penjelasan ini kan agak teknikal gitu ya Pak Technical. Heri. Tapi Anda harus tahu, Iya. walaupun technical ya. Agak teknikal ya. Tapi mungkin ini kita harus ambil sesi khusus Pak. Boleh silakan, tapi Iya kan? hari ini kita akan bahas sekilas supaya teman-teman bisa ngerti dulu ya. Jadi komponen tadi ada premi, ada biaya asuransi cost of insurance, kemudian ada yang namanya biaya akuisisi Iya. ya. Sehingga kalau kita tahu dan berapa biaya lain seperti biaya administrasi ya, biaya top up, biaya cuti premi dan segala hal. Nah, kalau kita sudah tahu dan kita harus mengerti berikutnya adalah bagaimana membelinya dengan sebaik mungkin gitu. Ya, berarti begitu banyak biaya di produk unit link kan gitu Pak. Tadi kan masalah teknikal tadi kan. Ya, Nanti kan mungkin nanti di sesi khusus kita akan bahas apa itu namanya tadi premi gitu loh. ya, Kedua boleh. biaya akuisisi. Ya, Terus biaya asuransi itu apa kan begitu kan. Jadi itu masalah yang kata Pak Heri kan kita wajib tahu sebenarnya. kita wajib tahu. Kan gitu ya. Dan sometimes kita berpikir oh ternyata banyak biaya ya. Sebenarnya di semua produk itu biayanya tetap ada. Even di produk konvensional pun, tradisional pun itu juga ada biayanya. Hanya satu hal adalah kalau di unit link itu transparan. Ya. Sehingga semua biaya yang ada akan ditampilkan gitu, akan dikasih tahu kepada nasabah. Nah, nanti di sesi khusus kita akan bahas biaya-biaya tersebut oleh Boleh, Pak Heri. boleh. Jadi kan Boleh. biar lebih jelas gitu Pak Yap. Heri ya. Cuma begini Pak Heri ya, bukankah ini produk unit link untuk biaya-biaya tersebut semua perusahaan asuransi seharusnya menerapkan biaya tersebut Pak Heri ya? Ya. Oh, Sama. berarti semua company tetap Punya komponen biaya yang lebih kurang hampir sama. hampir sama. Yes. Oh gitu ya Pak Heri. Nah, Pak Heri, sebenarnya ya kalau menurut Pak Heri, sebaiknya kita harus membeli produk yang apa gitu? Ini produk yang tradisional atau yang term atau unit link secara pribadi lah. Oke, ya. Jadi gini, mungkin kalau sebelum ke sana, saya mungkin mau bahas Jenisnya tadi ya? yang belum unit link masih belum selesai. Oke Pak Heri. Ya, satu hal yang paling penting dalam Anda waktu membeli polis unit link adalah Anda harus tahu yang namanya balancing. Balancing. Yes, itu Keseimbangannya. paling penting. Jadi kita bukan asal saya udah tahu saya butuh uang pertengahan 2,4 miliar. Ya udah agennya buat gitu. Ini balancing apa ini Pak Heri? Di keseimbangan apa ini Pak Heri? Balancing itu dalam hal komposisi. Komposisi daripada polis yang didesain. Oke. Karena produk unit link itu kan sifatnya adalah tailor made. Dia akan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi ketika kita sudah tahu tujuan kita jelas, angkanya jelas, waktu mau desain itu juga penting. Kenapa? Kalau desainnya salah, contoh saya mau beli rumah, saya mau tujuannya untuk apa rumah ini? Ya, rumah ini setelah saya tahu tujuannya, saya akan taruh ruangan apa saja yang saya butuhkan. Tapi kalau desainernya salah, maka layoutnya itu tidak akan nyaman bagi kita. Bahkan kadang-kadang layout itu bukan saja tidak nyaman, tapi bahkan membuat kita kecewa. Jadi hampir sama dengan polis asuransi jiwa itu juga demikian. Jadi kita harus tahu balancingnya itu seperti apa, komposisinya seperti apa. Itu kita bisa lihat dari contoh perhitungan dan proposal yang diberikan oleh agen pada nasabah, pada kita. Oke. Oke, kita harus lihat contoh kalau kita lihat ada produk yang standar lah ya, unit link itu kan ada biaya asuransi, biaya akuisisi, kemudian ada top up-nya, ada premi, ada top up-nya. Premi dan top up. Nah, komposisi premi dan top up itu harus seimbang. Seimbang artinya adalah kita harus lihat apakah polis yang dia desain, proposal yang dia desain itu bisa memberikan proteksi semaksimal mungkin atau seminim mungkin, sehingga punya resiko adalah suatu hari nanti polis ini tidak mungkin bertahan lagi dan harus lapse seperti itu. Oh, berarti kita sebenarnya di dalam membeli asuransi selain premi, benar, kita juga harus tahu dengan membayar premi senilai itulah gitu ya. Ya. Kita juga harus tahu kelangsungan aktif polis tersebut ya Pak. Ya? Benar. Jadi
Sometimes kita ketemu di lapangan adalah nasabah sering kita sebagai nasabah wajar kita akan banding preminya. Kamu bayar berapa? Saya dapat berapa pertanggungan jiwa, manfaatnya apa? Dan preminya berapa? Kita banding dari harga premi. Padahal salah gitu ya. Premi tidak menampilkan bahwasanya itu adalah premi mutlak karena di unit link itu premi harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan manfaat yang dibeli. Oke, jadi kalau saya kasih analogi lagi nih. Ya, kalau saya mau buat baju, saya kan bisa saja saya ketemu dengan penjahitnya akan diukur tinggi saya berapa, lebar bahu saya berapa, lingkar dada saya berapa. Oke, nanti tukang jahitnya dia akan kasih tahu ke kita, saya butuh berapa meter kain. Oke. Dia bisa saja sebut meteran kain yang lebih atau pas-pasan. Kan gitu ya. Nah, ini sangat menentukan. Jadi premi yang kita butuhkan untuk membayar proteksi itu sudah ada. Itu bisa lebih dan bisa dikurangi. Oke. Nah, kalau seandainya lebih, maka sebagusnya adalah angka lebih itu tidak dimasukkan ke komponen premi. Karena komponen premi itu memiliki yang namanya komponen biaya akuisisi. So, yang kita harus lakukan adalah kalau ada sisa, maka sisanya harus kita keep sebagai reserve. Yang kita sebut sebagai apa? Top up. Yes. Jadi komposisi antara premi dengan top up itu sangat penting. Sehingga kalau Anda bayar lebih pun, kalau itu tujuannya adalah untuk balancing, itu adalah hal yang baik, Pak Irwan. Iya, terkadang memang kita di lapangan menemukan begini, Pak Heri. Saya pernah juga ditawari dia. Ya. Bahkan dari perusahaan sama gitu loh. Ya. Cuma agennya berbeda gitu loh. Dengan uang pertanggungan sama gitu manfaat kan. yang sama, Manfaat preminya yang sama, bisa berbeda. Premi bisa berbeda gitu. Ada yang satu bilang ini 600.000 sudah cukup. Ya. Tapi yang satu bilang ini harus 1 juta gitu. Jadi loh. pertanyaannya adalah ketika kita beli polis asuransi jiwa, kita mengharapkan apa sih? Kita mengharapkan sebuah kenyamanan, ketentraman hati kan gitu ya. Ya. Dan saat Anda beli polis dengan nilai yang sudah tidak balance, apa yang akan terjadi? Kemungkinan polis tersebut mungkin bisa berhenti di tengah jalan. Dan itu sama sekali membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, ada baiknya kita harus lihat hal itu sehingga kita bisa mendapatkan polis unit link yang semaksimal mungkin. Nah, hari ini kan kita juga sebenarnya pembahasan hari ini kita lebih fokus ke jenis produk asuransi sama apa saja yang kita mau beli dan tujuan kita apa kan begitu ya Pak Heri ya. Nah, di pembahasan ini kira-kira Pak Heri bisa kasih kesimpulan nggak ya kan sebelum kita waktu juga sudah hampir 45 menit. Yep. Jadi teman-teman, saat kita mau beli sebuah produk asuransi, sebuah polis asuransi jiwa, kita harus tahu yang pertama tujuan kita itu apa. Setelah tujuan keuangan kita dan kebutuhan keuangan kita itu jelas, maka kita akan tuangkan, kita akan pilih produk apa, produk asuransi apa yang penting buat kita, yang cocok untuk kita. Kita bisa pilih seperti kata Pak Irwan tadi, kita bisa pilih asuransi berjangka term, kita bisa pilih asuransi tradisional mungkin seperti whole life, endowment ya, atau kita boleh pilih produk yang lebih dinamis sesuai dengan kebutuhan kita yaitu unit link, atau kita juga boleh pilih produk yang campuran yang kita sebut produk hybrid. Nah, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kenapa? Karena itu semuanya ada pengaruh dengan profil resiko kita, kemudian kebutuhan kita. Dan biasanya saya akan memberikan saran pada nasabah sesuai dengan kondisinya dan berapa saya akan kasih saran melakukan diversifikasi. Artinya adalah tidak meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Dia boleh diversifikasi dalam bentuk apa? Untuk satu manfaat, satu tujuan dia boleh diversifikasi jadi 2. Jadi boleh ke produk tradisional satu, kemudian dikomposikan dengan produk unit link. Nah, setelah itu kita perlu apa? Kita perlu tahu manfaat apa saja yang kita butuhkan. Contoh tadi Pak Irwan sudah sampaikan ada berapa nilai pertanggungan jiwa, ya jiwa. Kemudian apakah kita butuh asuransi kesehatan? Asuransi penyakit kritis. Nah, kita nanti juga akan bahas kalau ada kesempatan apa itu asuransi penyakit kritis. Jadi tidak sesimpel ya hanya kalau saya sakit kritis dibayarin ya. Jadi manfaatnya jauh lebih daripada seperti itu. Kemudian asuransi apalagi manfaat
pembebasan premi, apakah saya butuh atau tidak. Hmm. Kemudian asuransi kecelakaan diri, apakah saya butuh atau tidak. Karena itu akan pengaruh. Kalau saya profesinya adalah seorang salesman, seorang direktur yang harus terbang sana terbang ke sini, dan itu resiko kecelakaan saya lebih tinggi, saya butuh. Tapi kalau saya seorang ibu rumah tangga, tetap ada resiko, tapi resikonya kan lebih rendah. Atau orang yang bekerja di kantor, dalam kantor. Ya, dalam kantoran juga tetap ada resiko, tapi lebih rendah. Jadi kita harus sesuaikan betul-betul kebutuhan keuangan kita itu seperti apa. Oke, Pak Heri. Thank you, Pak Heri, waktunya. Berarti kan hari ini kita sudah belajar dalam membeli asuransi itu kita harus tahu kebutuhan Apa kita. saja ya. Apa saja kan kebutuhan kita. Lalu tujuannya ini atau apa kan Yes, begitu ya. ya. Dan tadi kita juga sudah ada belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan asuransi jiwa saya kan gitu. Benar. Ya. Nah, intinya kan sebenarnya mau beli asuransi jiwa itu atau apa? Kita harus tahu dulu, fokus dulu ya, Pak ya, ke Ya. tujuannya gitu loh. Ya. Ini polisi untuk apa? Lalu tadi kita juga ada bahas masalah sedikit tentang jenis-jenis produk asuransi. Ya. Terus itu yang ada yang tradisional dan ada unit link. Cuman saya memang agak tertarik di unit link, Pak, karena secara teknikal kan begitu banyak biaya yang harus kita bayar untuk produk tersebut. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas itu ya, Pak Heri ya. Boleh, Ya, silakan. kita akan bahas itu apa namanya premi. Lalu kita akan bahas itu apa biaya asuransi. Ya. Lalu kita akan bahas apa namanya biaya akuisisi. Dan tadi Pak Heri juga ada singgung di dalam membeli produk unit link, balancing itu begitu penting. Komposisi dalam kita membayar premi itu harus balancing, harus seimbang. Nah, terus tadi kan kita juga ada jenis-jenis manfaatnya Pak Heri. Ya. Berarti itu rider ya Pak Heri ya? Ridernya, asuransi tambahannya. Berarti itu nanti juga akan kita bahas di sesi selanjutnya Pak Heri. Boleh. Nanti di training berikutnya seperti khusus training produk juga kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, thank you Pak Heri waktunya. Dan teman-teman tetap ikuti ya Ngobrol Santai 45, Ngobrol Santai bersama GA Mitra Makmur Mandiri. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.